Jauh dari hiruk pikuk kota, ada satu desa yang menyimpan kesejukan alam dan kekayaan spiritual. Inilah Desa Nggedur, Rembang, sebuah tempat yang tak hanya dikenal karena keasriannya, tapi juga karena jejak sejarah dan spiritual yang masih terjaga hingga hari ini. Di sini terletak makam seorang tokoh besar yang dihormati masyarakat, yaitu Mbah Jalil, seorang ulama karismatik yang dikenal akan ilmu, karomah, dan keteguhannya dalam menyebarkan dakwah. Yuk ikuti perjalanan kami menelusuri Desa Nggedur, mendengar cerita dari warga, dan menyelami ketenangan ziarah di makam Mbah Jalil, sebuah warisan spiritual yang terus menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Mbak Yu Cak Neng, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan Ngumpak Segoro Channel, sumber inspirasi menuju desa yang madani. Oke Kang Mas, kita akan hiking, naik gunung ya. Gunung, salah satu gunung yang tertinggi di daerah Rembang Tengah, masuk kecamatan Sedan Kang Mas ya. Dan jangan lupa di sana ada sejarah makom keramat. Ada dua lokasi. Menurut informasi yang kita kantongi Kang Mas ya, seperti apa lokasinya, langsung kita ke sana Kang Mas. Perjalanan kita kali ini sangat jauh Cak, dan medannya pun sangat terjal. Kita masih di tengah-tengah Kang Mas ya. Kita cross check dulu lokasi yang di bawah ya Kang Mas ya. Ajeng teng makome Mbah Jalil. Oh, nggih mriku jenengan Kis. Tasik mriku. Nggih niku lho iku Mas. Jenengan mangke lurus nggih. Nggih. Wonten pertigaan niku wonten musala, jenengan naik ke atas. Oh, naik ke atas. Pakai motor bisa? Nggih, saged dugi makom. Saged dugi makom. Oh, nggih. Lah niki napa panen? Nggih, panen. Wah. Panen ya. Malah musimnya mendung terus ngeten niku. Musimnya mendung terus. Jadi garingnya itu rada angel. Nggih. Monggo. Nggih. Kayaknya jalan setapak itu Kang Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga selamat.
motornya ngadat Kang Mas. Nggak mampu. Kita naik Kang Mas ya. Allah. Oh, ada motor ya. Ada motor di sana Kang Mas. Oh, berarti ini tangga naik seperti ini Kang Mas. Oh ya, ada tangganya. Sayang banyak semak belukar ya. Nah Kang Mas, kita naik ya. Ada fasilitasnya sudah. Kita naik ke atas Kang Mas. Ini ekstrim Kang Mas ya, ekstrim sekali. Masya Allah, seperti ini Kang Mas. Kang Mas, ada yang unik Kang Mas ya. Ini batu tapi dikeluwengi ya, dicakar oleh akar-akar itu loh Kang Mas ya. Dan atasnya itu pohon besar Kang Mas ya. Berarti dia tumbuh di atas batu ya. Wah. Kang Mas, Mbak Yu, seperti itu ya. Kita sudah hiking, naik-naik gunung. Dan kita juga sudah ziarah ke makam beliau, Mbah Jalil ya. Mohon maaf, untuk hikayah Mbah Jalil ini banyak referensi, tapi yang akurat kayaknya seperti ini Kang Mas ya. Beliau ini punya guru, Mbah Jalil dan Mbah Jalal ini ya, maksudnya punya guru, dan guru itu memberikan isyarah untuk berjalan ke arah barat, berguru kepada Sunan Bonang waktu itu Kang Mas ya. Nah, Mbah Jalal ini adalah dua bersaudara kembar ya, ada yang mengatakan kembar ya. Beliau akhirnya berjalan ke arah barat, menyusuri hutan Tuban yang tengah Kang Mas ya, yaitu daerah Singgahan itu, Bangilan, Jatirogo, itu lurus ke arah barat sampailah di pertigaan pos namanya ya. Pos itu ya pertigaan desa lah ya. Beliau berdua ini mendengar sayup-sayup gamelan, suara gamelan seperti itu Kang Mas ya. Dengan lagu Mocopat itu Kang Mas, kalau dulu itu viral Kang Mas ya. Mungkin kalau hari ini mungkin yang dangdutan seperti itu ya, DC seperti. Tapi dulunya itu gendeng-gendeng seperti itu Kang Mas ya. Jadi kedua bersaudara ini akhirnya tanpa disadari ya naik ke atas ya, menyusuri suara-suara gendeng itu Kang Mas, dan sampailah di daerah sini Kang Mas, Gedur ya namanya. Nah, Gedur memang dulunya itu ada semacam pertunjukan apa ya, semacam gendeng-gendeng itu Kang Mas ya. Baru sadar ketika fajar sudah menyingsing Kang Mas, dua orang ini, Mbah Jalal dan Mbah Jalil ini akhirnya karena merasa berdosa ya, kalau wali memang seperti itu Kang Mas ya. Akhirnya tirakat di gunung ini ya, kedua saudara ini. Singkat cerita, yang satunya itu kalau tirakat itu puasa tapi sering tidur, yang satunya itu tirakat tapi melek bahasanya Kang Mas ya, tapi sering masak. Nah, Mbah Jalal ini yang memang puasa ya, sering puasa tapi tidur ini, ada emosi yang sangat luar biasa ketika
bangun tidur, adiknya si Mbak Jalil ini sedang memasak Kang Mas. Gendok itu ya, kalau baskom itu ya, tanpa sadar isi baskom itu disepak seperti itu Kang Mas ya. Kalau bahasa Jawa disaduk ya, sehingga pecah jadi dua. Yang isinya itu Kang Mas itu kerikil Kang Mas, ternyata bukan ASI Kang Mas ya. Dan akhirnya kerikil itu jatuh ke daerah Ngolahan yang ada di bawah sana. Ada dua desa yang Ngolahan sama Paceng ya Kang Mas ya. Dan kerikil-kerikil itu menjadi sebuah cerita Kang Mas, cerita legendaris sampai sekarang. Ringkas ceritanya adalah si Mbak Jalil ini tersadar dari emosinya dan meminta maaf pada adiknya Mbak Jalil, tapi Mbak Jalil tetap ngotot bahasanya harus gimana caranya baskom itu bisa bersatu kembali Kang Mas. Dan Mbak Jalil itu memang tidak bisa Kang Mas, dan yang bisa adalah Mbak Jalil Kang Mas. Kuasa Tuhan, gendok itu, baskom itu menyatu kembali. Itu adalah karomanya para wali Kang Mas ya. Dan sampai sekarang desa ini, Gedur dan sekitarnya bawahnya itu memang kerikil itu, batu itu menjadi ekonomi dasar Kang Mas ya, untuk mencari finansial itu Kang Mas. Dan saya kira seperti itu Kang Mas, dan recommended sekali bagi Kang Mas untuk berwisata religi di desa Gedur Kang Mas. Yang Gedur itu kalau sekarang Candi Mulyo kayaknya ya, kalau dulunya Gedur Kang Mas, selalu dekat dengan Yang Maha Kuasa melalui perantara Kang Mas, seperti itu. Dan saya kira Kang Mas sudah cukup selalu ikuti episode-episode Ngombak Segoro yang akan datang Kang Mas. Ihdinas shiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti Ngombak Segoro hari ini, dan sampai jumpa di vlog selanjutnya.